Dolar Amerika. Bukan sekadar kertas hijau bergambar Benjamin Franklin, dan bukan sekadar alat bayar kopi atau beli saham. Ia adalah senjata paling efektif yang pernah diciptakan dalam sejarah manusia. Jauh lebih mematikan daripada rudal balistik, jauh lebih presisi daripada serangan drone. Tanpa perlu mengirim satupun tentara, tanpa perlu menembakkan satupun peluru, dolar bisa menjatuhkan negara dalam semalam, menghancurkan nilai tabungan rakyatnya, dan memaksa rezim penguasa untuk bertekuk lutut. Tapi, sekarang, untuk pertama kalinya dalam 80 tahun, dunia mulai berani mengajukan satu pertanyaan terlarang. Bagaimana jika kita berhenti memakai dolar? Untuk memahami masa depan, kita harus melihat masa lalu. Tahun 1944. Perang Dunia II hampir usai, Eropa hancur lebur, Asia terbakar. Satu-satunya negara yang pabriknya utuh dan gudangnya penuh emas hanya Amerika Serikat. Maka lahirlah sistem Bretton Woods. Dunia sepakat, mata uang dunia dipatok ke dolar dan dolar dipatok ke emas. Simple, adil, dan terpercaya. Tapi, tahun 1971, Amerika melakukan pengkhianatan terbesar dalam sejarah ekonomi. Presiden Richard Nixon memutus hubungan dolar dengan emas. Tiba-tiba, dolar hanyalah kertas, tanpa jaminan apapun selain janji pemerintah Amerika. Harusnya, sistem ini runtuh saat itu juga. Tapi, Amerika punya langkah jenius berikutnya. Tahun 1974, Amerika membuat kesepakatan rahasia dengan Arab Saudi. Intinya, kami lindungi kerajaan kalian, tapi kalian wajib menjual minyak hanya dalam dolar. Inilah kelahiran petrodolar. Dampaknya gila-gilaan. Setiap negara butuh minyak. Untuk beli minyak, butuh dolar. Maka setiap negara terpaksa menimbung dolar di brankas bank sentral mereka. Ini menciptakan permintaan artifisial yang tak terbatas. Amerika bisa mencetak uang sebanyak apapun untuk membiayai militer dan gaya hidup mereka, tanpa takut inflasi meledak di dalam negeri. Kenapa? Karena inflasinya diekspor ke seluruh dunia, ke negara kita. Sistem ini bertahan lama karena satu alasan, kepercayaan. Tapi, masalah muncul saat dolar mulai dipakai sebagai cambuk hukuman. Lihat kasus Iran, Venezuela, dan puncaknya Rusia di 2022. Ketika Amerika membekukan cadangan devisa Rusia senilai 300 miliar dolar, dunia tersentak bangun. Pesan yang ditangkap oleh China, India, Arab Saudi, dan Indonesia sangat jelas. Uangmu bukanlah milikmu. Jika kamu tidak menuruti kemauan politik Washington, tabungan negaramu bisa dinolkan dalam sekejap. Saat itulah, dolar berubah dari alat tukar yang netral menjadi senjata politik yang mematikan. Negara-negara lain melihat ini dan berpikir, kalau hari ini Rusia, besok bisa saja giliran kita. Maka dimulailah fenomena yang kita lihat hari ini, de-dolarisasi. Ini bukan retorika kosong, datanya ada. Pertama, local currency settlement. China dan Rusia kini berdagang energi pakai yuan dan rubel. India membeli minyak pakai rupiah. Yang kedua, the gold rush. Lihat data Bank Sentral Dunia. Tahun lalu pembelian emas oleh Bank Sentral mencapai rekor tertinggi dalam 50 tahun. Mereka menukar kertas janji Amerika dengan aset keras yang tidak bisa dibekukan siapapun. Yang ketiga, BRICS Pay. Aliansi BRICS sedang membangun sistem pembayaran sendiri untuk menyaingi SWIFT. Ini bukan revolusi satu malam. Dolar tidak akan runtuh besok pagi, tapi dominasinya sedang terkikis pelan-pelan, seperti es di kutub yang meleleh. Lalu apa artinya buat kita? Buat Indonesia? Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi kita sudah mulai bergerak. Kita punya kerjasama LCT dengan China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Kita bisa dagang tanpa perlu konversi ke dolar dulu. Ini lebih efisien dan lebih aman dari fluktuasi dolar. Tapi di sisi lain, ekonomi kita masih sangat bergantung pada utang dan investasi dalam dolar. Salah langkah sedikit saja dalam memilih blok, kita bisa kena tekanan ekonomi yang berat. Dunia sedang menuju sistem multipolar, dunia di mana tidak ada satu raja tunggal. Di dunia seperti ini, ketergantungan pada satu mata uang adalah sebuah kelemahan strategis.
Diversifikasi adalah kunci bertahan hidup. Dedolarisasi bukan soal membenci Amerika. Jangan salah paham, ini murni soal manajemen risiko. Ibarat menaruh semua telur dalam satu keranjang. Jika keranjang itu atau Amerika jatuh atau goyah, kita tidak mau semua telur kita pecah. Dolar mungkin masih menjadi raja hari ini. Kekuatannya masih besar, jaringannya masih luas. Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, mahkota raja itu mulai miring dan rakyatnya mulai mencari pemimpin baru.